masih lama banget loh. Nanti masih kenal kamu gak ya? Banyak banget plan yang udah kita rencanakan di tahun 2020 ini yang harus tertunda, gagal, atau nggak jadi bekerja. Karena This is our plans and this the universe plan for us. Nah, hal ini ada kaitannya dengan cuplikan di awal. Yuk kita lihat kok bisa ada negative thinking kayak gini. Nanti masih kenal kamu gak ya? kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Belum lagi ditambah dengan berita-berita yang kerap kali membuat kita semakin cemas. Pikiran negatif muncul sebagai respon terhadap adaptasi keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Kemudian, diri kita akan rentan mempercayai berita negatif yang justru bukan malah memperbaiki keadaan yang terjadi, akan tetapi memperburuk mental dalam diri. Respon adaptasi bisa amat beragam. Ada yang shock, denial, stress, frustration, atau ada juga yang bisa integrasi dan juga menerima keadaan. Bentar, serius ada yang bisa integrasi sama menerima keadaan sekarang? Kok bisa? Perlu sekali untuk kita bisa mengembangkan kepribadian resilient. Hah? Resilient tuh apa sih? Menurut American Psychology Association, resilient adalah proses adaptasi dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau bahkan sumber-sumber signifikan yang dapat menyebabkan individu stres. Atau resilient ini biasa dikenal oleh kita sebagai tahan banting. Orang yang resilient biasanya diibaratkan seperti bola yang dapat memantul. Dikarenakan orang yang memiliki pribadi resilient akan mampu beradaptasi ketika dijatuhkan ke dalam kondisi yang jauh dari ekspektasi. Ia akan mampu membuat rencana baru dalam keadaan tertentu untuk tetap meningkatkan pencapaian diri sesuai dengan potensi yang ia miliki. Tapi, gimana caranya? Oke, aku bakalan kasih 3 tips bagaimana menjadi pribadi yang resilient di tengah pandemi COVID ini. 1. Kontrol emosi. Apaan sih tugas-tugas banyak banget? Mengeluh dan marah tidak akan jadi solusi. Oke, aku bakalan kerjain sekemampuan aku. Gak apa-apa sih, yang penting aku udah usaha deh. Segimanapun nilainya, ya udahlah ya. 2. Optimis. Hand sanitizer lagi. Tapi gak apa-apa deh, aku pakai aja. Aku bakalan taat sama protokol kesehatan. Aku yakin kayaknya kalau aku nurut, corona cepat selesai dan bisa main lagi. 3. Berusaha pahami pemecahan masalah. Bete gila. Ngapain ya? Oke deh, aku kan udah lama nih ngegambar. Gambar aja lah. Lumayan nih ngasah-ngasah bakat aku. Sekaligus ini tuh bisa jadi ngembangin diri gitu sih. Seru juga ya ternyata. Yuk coba biasain tipsnya dari sekarang. Orang yang resilient biasanya tidak fokus pada tekanan emosional yang mereka rasakan, tapi mereka akan lebih fokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah yang bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you're going. Kesehatan mental bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses. Ini tentang bagaimana kamu mengendalikannya, bukan tentang kemana akhir dari tujuannya.